Tuhan sudah menciptakan bumi serta isinya untuk manusia. Sebenarnya dunia dan segala isinya tidak berkekurangan. Kehidupan manusia juga seharusnya tidak berkekurangan. Kita dapat melihat ada tempat yang kelebihan air, ada tempat yang kekurangan air. Ada tempat yang kelebihan bahan makanan, ada tempat yang kekurangan bahan makanan. Ada orang-orang yang kelimpahan dan tidak habis-habisnya pekerjaan. Ada orang juga yang kekurangan, minta satu pekerjaan saja tidak dibuka-bukakan. Sehingga kita menyadari bahwa ini bukannya kita kekurangan akan berkat, tetapi kita kekurangan akan hikmat. Kita perlu hikmat Tuhan. Sehingga adanya acara ini setiap hari kita membaca Amsal, meminta hikmat Tuhan lewat nabi-nabinya seperti Salomo, Raja Salomo dan berbagai orang, Daniel dan sebagainya. Ikutilah acara ini selama 31 hari, meminta hikmat Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Shalom dan selamat pagi. Kita masuk ke dalam Amsal 30, yakni hari ke-30 dari 31 hari, series 31 hari, di mana Amsal ke-30 ini diberikan judul Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake ini kita baca dari ayat 1. Perkataan Agur bin Yake dari Massa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapa yang telah membungkus air dengan kain? Siapa yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Mari kita ucapkan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ini menarik ayat yang kita akan bahas. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan
nama Allahku. Jadi ayat 1 sampai 9 ceritakan bahwa siapakah Tuhan itu, begitu besar Dia, bagaimana hikmat itu, dan seterusnya. Lalu dituliskan bahwa dia meminta satu hal kepada Tuhan. Dari awal ya, dari ayat 6 ditulis, jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap. Jadi dia minta sesuatu yang pas saja. 2 hal aku mohon kepadamu, yakni jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Dalam hidup ini bukankah terkait dengan materi dan segala sesuatunya kita selalu berkaitan dengan kecurangan dan kebohongan, bukan? Lalu dia tuliskan begini, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Ini menarik sekali. Dia bilang jangan buat aku sampai kaya, lalu tapi jangan buat aku sampai miskin dan melarat. Tapi biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu, dan kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kata-kata biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Dalam kitab Matius 6 ditulis, Bapa kami yang di surga, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami, 2 kali kata kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami 2 kali yang secukupnya. Nah, saudara tahu bahwa kalau kita meminta kepada Bapa di surga yang memiliki kerajaan, kuasa dan kemuliaan, kita minta kepada Tuhan makanan kita hari ini saja. Masa sih tidak dikasih? Kita tidak minta berlebihan, kita tidak minta yang konglomerat atau billion dollars atau apa. Kita hanya datang, kasih kami bagian kami hari ini Tuhan. Saulase, berikanlah belas kasihan-Mu. Nah, kalau kita melihat akan doa Bapa kami, berikanlah makanan kami yang secukupnya, seperti perkataan Agur bin Yake ini, kita juga lihat dalam kitab Keluaran. Pada waktu Musa memberikan orang-orang Israel, dia berdoa dan Tuhan memberikan mana setiap hari turun dari langit pagi-pagi sebelum fajar, seperti saat ini jam 4.30. Itu dituliskan begini, kata secukupnya itu, setiap keluarga perwakilannya mengambil makanan mana itu secukupnya. Dan yang menarik adalah dituliskan di situ bahwa ambil bagian untuk yang secukup-cukup buat keluargamu, untuk ayah, ibu, anak-anak, orang-orang yang bekerja di dalam kemah kita. Mungkin istrinya orang yang bekerja di kemah kita juga mendapat bagian. Jadi kata cukup itu ternyata relatif. Ada orang yang berkata kepada saya, Pak, saya punya anak 4. Nah, tuh minta sama Tuhan, berikanlah kami cukup untuk bayar uang sekolah anak-anak yang 4 kami Tuhan. Kami tidak minta lebih. Cukup untuk kendaraan kami. Cukup untuk kehidupan istri kami yang baik. Perkataan ini bagus sekali saudara, mengajarkan kita untuk senantiasa rendah hati dan belajar bersyukur dengan kata cukup. Karena akhir-akhir ini dunia menawarkan kita more, lebih kaya lagi, lebih sultan lagi, lebih hebat lagi, lebih banyak uang, lebih hebat lagi, lebih jalan-jalan. Tetapi saudara, kalau Anda menelusuri, semakin banyak orang yang ada di level punya berlebih uang pun mereka akan, apakah mereka berkata cukup? Mereka berkata more dan lebih lagi, dan tidak ada habisnya. Karena itu Alkitab berkata belajar untuk meminta Tuhan cukup bagi keluarga kami. Kalau saudara hari ini membutuhkan dana untuk ada yang sakit dalam rumah, minta berikanlah kami berkat pada hari ini yang cukup untuk membayar rumah sakit, yang cukup untuk membayar kredit kami. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik saudara. Dan percayalah dia Bapa yang baik. Kita lanjutkan Amsal 30 ayat 10. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki, artinya jangan menjadi orang yang menjelekkan orang lain ya.
kalau Anda menjelekkan orang lain. Apabila Anda seorang karyawan, lalu menjelekkan karyawan lain di depan bosnya, saudara, itu dikatakan nanti kamu akan dikutuki dan engkau yang akan menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Jadi ada orang yang berasa dirinya paling benar, paling suci, tetapi ternyata kotor sekali. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau untuk memakan habis dari bumi orang-orang tertindas, orang-orang miskin di antara manusia. Ayat 15, si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Untukku dan untukku, ini kembali lagi diulang lagi ya. Untukku dan untukku 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang tidak pernah puas dengan air, api yang tidak pernah berkata cukup. Api itu dia serang terus. Dunia orang mati, setiap hari banyak orang mati. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak aku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di cadas, jalan kapal di tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang bersinah. Ia makan lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Ayat 21, karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal kalau ia kekenyangan makan. 23, karena seorang wanita yang tidak disukai orang kalau ia mendapat suami, dan kalau seorang hamba perempuan kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ya, ini ditulis bumi ini akan menarik dengan 4 hal ini. Kalau hamba jadi raja. Jadi ini hamba jadi raja itu akan selalu menarik. Atau orang bebal tapi kaya raya, itu menarik. 23, karena seorang wanita yang dibenci banyak orang tapi dia dapat suami yang baik. Atau seorang hamba perempuan, kedudukannya bawah lalu dia diberkati menjadi lebih daripada nyonya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak punya raja, namun semuanya berbaris teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tapi juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya. Singa yang terkuat yang tidak mundur terhadap apapun, mentalitasnya seperti itu. Ayam jantan yang angkuh, kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Itu gagah sekali. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Kalau engkau mau menyombongkan diri, tutup mulutmu. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Baik. Saya buka di sini, kita akan sama-sama lihat Agur bin Yake. Ya, siapa Agur bin Yake ini? Agur bin Yake adalah seorang bahasa Ibrani. Agur bin Yage was a sage, adalah seorang keturunan Arab dan adalah seorang pengumpul daripada Amsal-Amsal. Dan dia adalah seorang keturunan Arab ya. Jadi dia ini temannya Salomo sepertinya dan yang mengumpulkannya. Baik, kita akan berdoa dan meminta hikmat Tuhan pada hari ini. Amsal ke-30, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari ke-30, Amsal 30, di mana kami belajar membaca setiap
wisdom, hikmat daripada Tuhan. Tuhan berikan kami wisdom. Kami mohon wisdom bagi kami, bagi kantor kami, bagi gereja kami, bagi pelayanan, bagi rumah, keluarga kami semua Tuhan. Bagi masa depan kami membutuhkan hikmat Tuhan. Tuhan, setiap hari kami datang, berikanlah kami hikmat yang secukupnya Tuhan. Bagi kehidupan kami, bagi seluruh keluarga kami, apapun yang orang dekat kami diberkati melalui kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan amin.